semuanya, welcome to our museum vlog. Perkenalkan, nama saya Verta. Saya Joey. Sekarang kita akan mengunjungi dan bercerita tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Hope you enjoy! Museum Perumusan Naskah Proklamasi, atau yang biasanya disebut Munasprok, merupakan sebuah gedung tua yang dibangun pada tahun 1927 sebagai monumen peristiwa proses perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Museum bersejarah ini terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta Pusat. Jika kalian ingin dikunjungi juga, museum ini buka setiap Selasa hingga Minggu pukul 8 pagi sampai 4 sore. Dan harga masuknya itu Rp1.000 bagi satu orang. Di depan museumnya terdapat sebuah plakat yang menuliskan tentang peresmian gedung ini. Untuk backstory sedikit tentang kenapa ini menjadi cagar budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, itu mulai dari pada tahun 1930, di mana gedung ini dibangun dan awalnya menjadi tempat tinggal bagi pejabat-pejabat Eropa atau Belanda. Sampai-sampai dulu bangunan ini juga merupakan salah satu dari 4 rumah tinggal besar di sekitar Taman Suropati. Setelah itu, tempat ini menjadi tempat kediamannya Laksamana Tadashi Maeda yang merupakan seorang letnan di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pada saat itu, para pemuda itu mengenal Maeda dan meminta izin kepadanya untuk merumuskan naskah proklamasi di rumahnya, karena alasan keamanan dan untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang yang kala itu sudah menyerah kepada pasukan sekutu. Akhirnya, Maeda mengizinkan tempat itu menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Sekarang kita akan masuk ke dalam museumnya. Di dalam museum ini, kalian bisa melihat sebuah dena dari tempat ini. Di dalam museum ini terdapat 2 lantai. Pertama-tama kita eksplor lantai bawah dulu yuk. Lantai bawah ini menceritakan tentang proses perumusan naskah proklamasi yang terdiri dari 4 ruangan, yaitu pertama ruangan pra-perumusan naskah proklamasi yang terdapat sofa dan juga meja antik yang terdapat beberapa relik seperti perangko dan juga plakat yang tadinya untuk menyambut kenaikan tahta Raja George ke-6. Lalu kita lihat ke ruangan di sebelahnya, yaitu merupakan ruangan perumusan naskah proklamasi. Ruangan ini dulunya merupakan ruangan tempat makan, dan di dalam ruangan ini juga terdapat sebuah meja panjang yang terdapat 3 patung tokoh, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di ruangan ini, Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan kedua lainnya memberikan pikiran mereka secara lisan. Teksnya ini diberikan nama proklamasi, dan coretan-coretan yang ada pada naskah ini menunjukkan tanda pertukaran pendapat saat merumuskannya. Setelah merumuskannya, mereka berpindah ke ruangan pengesahan naskah proklamasi. Di dalam ruangan ini terdapat sebuah meja panjang untuk semua tokoh yang hadir pada pertemuan ini. Daftar nama-nama tokoh yang ikut berperan dalam pertemuan tersebut juga bisa dilihat di sini. Selain itu, apa yang terjadi di dalam ruangan ini juga sangat penting loh. Ruangan ini adalah tempat di mana naskah proklamasi yang sudah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo itu dibacakan secara perlahan dan berulang-ulang kali kepada para tokoh yang hadir pada saat itu, dan juga menanyakan persetujuan mereka. Semua hadirin pada saat itu setuju dengan rumusannya. Setelah itu, Bung Karno langsung menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi itu. Terakhir, itu adalah ruangan pengetikan naskah proklamasi. Ruangan ini dulunya merupakan ruangan di bawah di dekat dapur. Sekarang di situ terdapat patung tokoh BM Dia yang berdiri di samping patung Sayuti Melik yang sedang mengetik naskah proklamasi. Diceritakan di sini bahwa pada saat pengetikan, Sayuti Melik mengubah 3 kata pada naskah tersebut. Lalu setelah diketik, naskah ini langsung ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di atas piano yang terdapat di bawah tangga. Di lantai bawah juga terdapat ruangan luar di mana dipajangkan patung-patung tokoh perumus naskah proklamasi, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selain itu, di beberapa ruangan lainnya juga ada patung-patung tokoh lainnya.
Sedangkan lantai atas jika dilihat dari foto denah itu terdiri dari kamar tidur Maeda, ruang kerja pribadi, kantor tidur sekretaris, ruang perkantoran staf rumah tangga, dan kantor tidur pembantu wanita. Tetapi sekarang lantai atas menjadi sebuah tempat untuk menceritakan sejarah-sejarah Indonesia dari berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Sunda Kecil, Papua, dan juga Maluku. Selain itu, lantai 2 juga banyak memanjangkan relik-relik bangsa Indonesia yang dahulu kala. Cerita sejarah yang diceritakan itu, contohnya pengeboman yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima, perjanjian Roem-Roem, pelantikan presiden, dan masih banyak lagi. Sedangkan relik-relik yang dipajang itu seperti tas kulit punya Suwiryo, yaitu merupakan gubernur pertama di Jakarta. Selain itu juga ada perangko zaman dulu, toilet zaman dulu, uang kertas zaman dulu, katana, dan masih banyak lagi yang menarik dilihat dan yang kalian bisa lihat di video kita ataupun kalian datangkan sendiri. Di dalam lantai 2, ini juga sudah dihias dengan prop-prop seperti awan, pesawat, dan visualisasi ledakan untuk menceritakan sejarahnya secara lebih baik dan juga membuat museumnya menjadi lebih menarik. Itu adalah akhir dari video kami. Terima kasih sudah menonton.